itu kayak biasa. Bila kita jawab dari Waalaikumsalam, kenapa udah paham? Akhirnya pulang haji. Kalau nggak pernah mah, untuk pulang haji, Waalaikum. Dan mata kita gini ya. Coba, tong, lihat kenapa nak datang? Berapa? Berapa? Oke, Medan, bukan siapa? Tapi orang dari dekat. Belum kabeh orang itu ya Medan, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was-sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz, para guru, para hujjah, wabil khusus Akhil al-Kabir Bapak Ustadz Sayyidi Al-Karim Bapak Ustadz Nanang Abdul Hakim, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian Majelis Taklim Ittihadul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat badan, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang manusia yang sangat disayangi oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, dan kita semua kelak nanti pada yaumil qiyamah mengharapkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Ada 4 perkara nanti di dalam surga yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang mana kita tahu bahwa surga itu adalah merupakan suatu tempat yang sangat luar biasa. Sering kita dengarkan gambaran-gambaran yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana tentang keindahan surga, bagaimana tentang kehebatan surga, bagaimana luar biasanya surga, sehingga apapun yang diceritakan di dalam surga itu pada hakikat sesungguhnya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Tidak ada
mata yang mampu untuk melihat, tidak ada kuping yang mampu untuk mendengar, dan tidak ada keretek dalam hati manusia yang bisa membayangkan bagaimana indahnya surga. Kalau Allah kasih gambaran surga itu dalam Al-Quran diterangkan, tajri min tahtihal anhar, nanti di bawah surga yang indah akan mengalir air sungai yang begitu jernih. Paling bayangan kita ingat kayak di Curug, padahal jauh itu dari apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran berkata nanti di surga akan ada buah-buahan yang tidak pernah terhenti, kagak ada musimnya, sekali ke buah kagak pernah habis. Buah apa? Banyak gambaran-gambaran buah yang ada di dunia. Akan tetapi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa buah yang ada di dalam surga itu sama dengan buah yang ada di dunia. Nanti di surga ada buah pisang yang bertundun-tundun, tapi jangan kita bayangkan sama dengan pisang yang ada di dunia. Itu semua hanya untuk memudahkan logika kita yang begitu pendek. Sebab kalau tidak ada gambaran, kita tidak akan pernah paham apa nanti yang ada di dalam surga. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 4 perkara yang lebih bagus nanti di dalam surga, lebih bagus daripada surga itu sendiri. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Tinggal kekal selamanya di dalam surga itu lebih bagus daripada surga itu sendiri. Surga itu indah, surga itu enak, surga itu nyaman, surga itu nikmat. Tetapi lebih nikmat lagi kalau kita tinggal di surga selamanya. Itu yang lebih enak. Jangan surga. Bayangin kalau kita tidur di hotel, hotel yang mewah, yang berbintang, itu dengan pelayanan yang begitu bagus, kita nyaman, terasa enak. Tapi lebih enak lagi kalau kita lama di dalam hotel itu. Kalau cuma sehari, besok pulang lagi ke rumah, runset lagi. Ya, sama begitu juga di dalam surga. Kalau cuma 1 hari, 2 hari di dalam surga, besoknya harus masuk neraka, gak enak. Maka kekal di dalam surga itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Makanya kita pengen masuk surga itu abadan abidin, selamanya berada di dalam surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus yang kedua, apa yang lebih baik daripada surga nanti di dalam surga? Al-khidmatu wa khidmatul malaikatu fil jannah khairun minal jannah. Pengabdian malaikat, pelayanan malaikat terhadap kita nanti di dalam surga itu lebih bagus daripada surga itu sendiri. Pelayannya kata tanggung-tanggung. Di dalam surga itu nanti malaikat yang melayani kita. Jangan dilayani sama malaikat, baru orang punya pangkat aja melayani kita udah merasa tersanjung. Umpama kita di hotel yang melayani kita jenderal, kira-kira tersanjung apa kagak? Pasti tersanjung, rasa bangga. Siapa kita sampai jenderal melayani kita? Apalagi kalau di surga nanti malaikat yang melayani kita. Karena manusia
yang masuk ke dalam surga itu udah kelasnya manusia pilihan. Kenapa dia bisa masuk surga? Berarti mendapatkan rahmat Allah. Kenapa mendapatkan rahmat Allah? Berarti dia ibadah kepada Allah. Jadi manusia masuk ke dalam surga itu dengan sebab rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah bisa turun dengan sebab ibadah. Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ujung-ujung rahmat Allah itu turun kepada kita kalau tidak ada sebab. Sebabnya apa? Sebab kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan belum, yang menjadi pelayan kita itu adalah malaikat. Padahal malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Tetapi manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah pertama sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, Allah bekali hawa nafsu. Ketika manusia itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka kalahlah seluruh makhluk Allah yang lain sampai dengan malaikat. Malaikat kagak maksiat wajar karena kagak dikasih nafsu. Malaikat kagak pengen punya duit wajar, dia maka kagak pengen punya motor Vario, kagak pengen punya motor NMAX. Dia kalau manusia dibekali nafsu, dibekali kebutuhan, hawa nafsunya ada, kebutuhannya banyak, tetapi dengan itu masih bisa patuh dan taat kepada Allah, maka derajatnya akan mulia, lebih mulia daripada malaikat. Yang ketiga, apa sesuatu yang berada di dalam surga yang nilainya lebih baik daripada surga itu sendiri? Wajiwarul anbiya, bertetangganya nanti sama para nabi. Para nabi, para rasul itu yang menjadi tetangga kita. Rumah kita di sini sebelahnya rumah nabi, para rasul. Enak kalau kita punya tetangga nabi, punya tetangga rasul, dan tetangga dengan orang-orang yang soleh. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa asuna ulaika rafiqo. Wa asuna ulaika rafiqo, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Para nabi, para rasul itu sebaik-baiknya tetangga. Nanti di surga agak bakalan ketemu ribut. Kadang kita sama tetangga salah paham, ya kan? Salah paham di dunia itu namanya wajar. Tapi kalau tetangga punya salah, maafin sama kita. Kalau kita punya salah, minta maaf sama tetangga. Jadi jangan istilahnya kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi dendam. Itu jangan. Kenapa? Karena orang yang gampang diampuni dosanya oleh Allah, mereka yang gampang memaafkan terhadap sesamanya. Jadi jangan terlalu istilah teman-teman kita punya dendam karena orang hidup di dunia pasti bertetangga. Bertetangga ada yang baik, ada yang rewel. Suatu saat dia bikin salah sama kita, bisa saja di saat yang lain kita yang salah. Gitu. Makanya yang namanya manusia hidup ya wajar ada salah, minta maaf. Ketika orang lain punya salah, kita maafkan. Itulah sebaik-baiknya manusia. Wa hasbuna ulaika rafiqo, mereka para nabi, para rasul adalah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya tetangga, dan nanti tetangga ahli surga adalah mereka para nabi dan para rasul. Yang keempat, sesuatu yang baik di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri, ridhollah fil jannah. Kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Paling sulit mendapatkan ridho, apalagi ridhonya Allah Subhanahu
pasti akan diberikan. Jangan kita umpama sama Allah, yang jelasnya Allah adalah Khalik, kita adalah makhluk. Sesama makhluk aja, umpama kita demen banget tuh sama cewek, umpama kalau kita ridho, apapun pasti akan diberikan. Betul nggak Mas? Betul ya? Iya. Jangankan cuma jalan becek, ngapus dengkul, doyol. Ya. Jangan banyak duit, kalau punya duit, pinjem. Ya. Dilakonin. Kenapa? Demi membela orang yang kita ridhoi, orang yang kita cintai. Benar. Makanya kita kalau dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Surga belakangan. Jangan minta surga dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhomu dan surga. Kalau Allah udah ridho, surga hal yang gampang. Tapi kalau kita minta surga, Allah kasih surga, belum tentu Allah kasih ridho. Makanya yang kita minta adalah ridho. Makanya kalau kita cinta sama orang ini kaya, umpama dia punya segalanya. Kalau ditanya, Ros, apa yang sesungguhnya kau inginkan, Ros? Jangan jawab, saya pengen beli mobil yang mewah. Beli mobil, habis sudah, mobil aja. Tapi saya minta cinta dan ridhomu. Apapun pasti dikasih, betul. Kalau dia udah cinta, dia orang ridho. Ya, bahasa kasarnya gitu contohnya. Makanya ketika minta sesuatu, jangan didahului dengan minta apa yang kita butuhkan, tetapi mintalah ridho Allah terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhomu dan surga. Kalau Allah udah ridho, surga pasti. Ya tadi gambarannya. Kalau kita minta mobil dikasih, tapi belum tentu yang lain. Tapi kalau kita minta cinta dan ridhonya, apapun pasti dikasih. Nah, ini 4 perkara yang ada nanti di dalam surga, tetapi nilainya lebih baik daripada surga. Kemudian ada 4 perkara yang ada di dalam neraka dan nilainya lebih buruk dari neraka itu sendiri. 4 perkara ada nanti di dalam neraka, dan 4 perkara itu lebih buruk dari neraka. Wa arba'atun finnar, nanti ada 4 perkara finnar di dalam neraka. Syarrun minan nar, lebih jelek daripada neraka. Udah neraka itu jelek, ini mau lebih jelek. Kapan kalau neraka? Baru kita dengar aja cerita neraka. Malaikat pegang godem, gadah. Kalau dipukulin ke gunung, ini gunung hancur, kagak bisa. Bagaimana kalau dipentulin kepala orang? Hancur pasti. Kapan serem cerita tentang neraka? Bahkan dalam kitab tafsir diterangkan, mendengar cerita neraka adalah sesuatu yang menakutkan. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam neraka? Pasti lebih takut. Masuk ke dalam neraka sudah takut, bagaimana kalau disiksa di dalam neraka? Pasti lebih takut. Ada 4 perkara yang lebih jelek daripada itu. Udah neraka itu jelek, inilah lebih jelek daripada neraka. Apa yang pertama? Al-khulud finnar, syarrun minan nar. Tinggal selamanya kekal di dalam neraka itu lebih jelek dari neraka itu sendiri. Ya kalau cuma sehari 2 hari sih gak ada masalah. Kalau selama-lamanya di dalam neraka itu lebih jelek daripada sesuatu yang jelek.
Emang ada yang masuk di dalam neraka kagak selamatnya? Banyak. Ahli surga tapi mampir dulu di neraka, dikocok dulu, digodok, bersih, baru masuk surga. Karena masuk surga itu ada yang yadkhulunal jannah diberi hisab, ada yang yadkhulunal jannah dihisab. Masuk surga ada yang tanpa dihisab, ada yang dihisab, ada juga yang mampir dulu ke neraka baru ke surga. Nah, apa yang kita harapkan untuk masuk ke dalam surga nanti? Selain daripada rahmat Allah, pertama iman yang tersisa di dalam dada kita. Sekalipun berada di dalam neraka, kalau masih ada iman kita, insya Allah nanti bakal diambil sama malaikat dimasukin ke dalam surga. Makanya siapa manusia yang pertama masuk ke dalam surga? Baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam surga, beliau adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga. Begitu masuk di dalam surga, kelihatannya baginda Nabi ini kagak betah. Kagak betah itu mana? Orang kalau kagak betah kan kelihatan. Kayak bingung Nabi itu di dalam surga. Ditanya sama malaikat, wahai Muhammad, kenapa kelihatannya ente kayak kagak betah di dalam surga? Bukankah surga itu tempat yang nyaman? Bukankah surga itu tempat yang indah, yang sejuk, yang bagus? Kenapa kelihatannya ente kagak betah? Kata Nabi, jawabnya malaikat, iya saya enak di dalam surga. Umat saya bagaimana? Coba mengungkas di mana adanya? Rosadi? Iya. Cari mana ini kagak ada. Nabi mau gitu, pikirin kita tuh. Udah enak di dalam surga, tapi kelihatannya kayak gak betah. Kenapa? Nyari lihat umatnya. Belum ada kemana. Makanya malaikat bingung kok Nabi Muhammad berada di dalam surga, padahal surga itu enak. Kenapa kelihatannya kayak gak betah? Begitu ditanya jawabnya apa? Iya saya enak di dalam surga, tapi umat saya pada kemana ini? Bagaimana umat saya? Kagak beda orang tua sama anak. Orang tua kalau makan enak, anaknya lagi jauh. Ada lauk-lauk begitu banyak makanan yang enak. Apa yang dia pikir? Iya saya makan enak di sini, anak saya cuma makan apa saja. Tuh pikirannya seperti itu. Makanya Nabi terhadap umatnya sama sayangnya seperti orang tua kepada anaknya. Kata Nabi bukan kata betah, cuma umat saya kemana? Ada coba loh, dilihat kalian dicari pada kemana? Begitu dilihat, dicari, loh, terus tadi Kanjeng Nabi kata Rosadi bilang, ayo buset, kamu nih, saya Rosadi yang suka ngaji di Ittihadul Mukminin. Oh, iya. Ngaji apa? Sudah terang iman sudah terangnya. Oh, sudah keluar di surga. Nah, jawab angin. Iya. Mungkin belum pasti lihat, karena Rosadi ada diangkat Rosadi itu. Itu ceritanya. Kenapa? Nabi gak tenang di dalam surga kalau umatnya masih berada di neraka. Sayang bagi Nabi terhadap kita. Maka sesuatu yang paling baik adalah kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sehari-hari baca ada, kali banyak salah ya, banyak dosa, tapi kalau selamanya jangan. Na'udzubillah. Jangan ambil kasih. Hamil. Kami kasih. Naudzubillah gitu. Saya biasa naudzubillah boleh. Ada kasih. Kadang nanti dia ditanya kenapa nanti kan? Saya naudzubillah, saya mohon perlindungan dari Allah. Itu jadi naudzubillah. Makanya budayakan secara agami. Agama itu supaya benar-benar menerap. Pulang ngaji, Assalamualaikum. Nah, ya kan? Nanti supaya biasa. Bini kita jawab dari Waalaikumsalam. Kenapa berpaham? Lakinya pulang ngaji. Kalau kagak pernah mah, begitu pulang ngaji,
Assalamualaikum. Dari nonton TV gini ya. Coba tolong lihat mas apa nak datang. Berapa? Berapa? Kopi, Medan, bukan siapa? Ini mana jadi juga? Sudah gabe, orang itu ya Medan, ini nih. Belakang luar biasa juga. Hari tamu, kalau kita mau ngador, aduh, belajarnya itu dipraktekin aja. Iya, mulai ngaji salam. Assalamualaikum, aja bocah doang dulu tahun belajar ngaji assalamualaikum enggak? Wah, elok dulu kan yang bocah iya. Pas juga pengukurannya. Orang elok izin, nanti punya izin. Ya, berarti ya itu apa namanya? Medan kali kamu. Terus apa sih yang kedua? Yang lebih buruk daripada neraka. Sesuatu yang dilihat di dalam neraka lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Taubihul malaikatil kufaro pinar syarun minanar. Taubihul malaikat itu bentakan malaikat al-kufaro terhadap orang-orang kafir pinar di dalam neraka. Syarun minanar itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Jadi malaikat itu kalau kayak di dunia mungkin kayak polisi kali ya. Umpama ya maaf ya. Kalau kayak di dunia itu kayak polisi, orang masuk penjara pasti kan diomelin, dibentak, ya, dimaki-maki, gitu. Sama kayak malaikat juga orang yang di dalam neraka, apalagi orang-orang kafir, itu malaikat bisa bentak kumis, sedangkan bentakan malaikat itu bisa digambarkan ekor ledeng. Coba kita bayangin, di dunia aja lagi musim hujan, hilang proyek nyala, buker, takut atau enggak? Pasti takut kan? Cium hati kita, nyali kita pecah. Apalagi nanti di neraka malaikat yang bentakkan kira-kira, baru dibentak mau saya kaget tidak bentak. Dibentak malaikat, buker lah, pasti kaget pasti. Siapapun orangnya pasti pecah nyali. Akhirnya jadi baru kepada ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia, saya mau ibadah, saya mau sholat, saya mau sedekah, tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi kata maaf saat manusia itu telah berada di neraka. Kalau bisa diulangi lagi, kalau bisa dikembali, walaupun cuma 1 hari, hanya hal yang mustahil. Makanya melaksanakan ibadah, menjauhi maksiat ketika kita masih ada di alam dunia, mumpung masih ada kesempatan. Seorang malaikat pasti gambarannya itu seperti sambaran petir. Dia pasti bergila, pasti kaget. Nah, terus yang ketiga, sesuatu yang lebih buruk daripada neraka. Sesuatu yang ada di neraka tapi lebih buruk daripada neraka. Wajiwaru seton, tetangganya nanti apa setan? Di rumah kita ada setan, masya Allah. Ada pocong, model anak, genderuwo, segala macam kita. Alhamdulillah. Itu lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Ya, jangan tetangga sama kuntilanak, tetangga sama yang rewel aja. Ya kan? Masya Allah. Makanya kalau tadi orang yang soleh tetangganya makan Nabi, para Rasul, dengan orang-orang soleh lagi. Wahasunallahi karo mereka adalah sebaik-baiknya teman. Tetapi kalau setan itu udah seburuk-buruknya teman. Teman yang buruk, setan lebih buruk lagi. Nah, setan memang sudah berjanji pada Allah bahwa akan saya penuhi neraka jahanam dengan anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya bisa jadi tetangganya setan nanti. Nah, makanya itulah kita istilahnya kalau bisa membayangkan, bisa berpikir bagaimana punya tetangga setan. Tetangga yang ada di hidup bisa. Ya, masya Allah. Dari tetangganya sama setan. Yang keempat, wa ghadabullah innar sa'run minanar. Murkanya Allah nanti di dalam neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Murkanya Allah di dalam neraka itu lebih buruk daripada neraka. Kenapa? Karena yang murka sudah Allah.
Jangan di neraka, di dunia saja sudah Allah katakan, kalau orang kagak ridho dengan kepastian Allah, paman lam yarda bil qada'i, siapa orang yang tidak ridho dengan kepastianku, kata Allah, fal yatlub rabban siwaya, maka silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Di dunia aja sebenarnya dalam hadis kursi Allah tuh telah berfirman, kata Allah, siapa yang tidak ridho dengan kepastianku, kata Allah, maka silakan cari Tuhan selain aku. Paman lam yarda bil qada'i fal yatlub rabba siwaya, siapa yang tidak ridho dengan kepastianku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Fal yakhruj min tahtis samai, kemudian silakan keluar dari kolong langit itu. Ya kemana ya, bingung, ya kan? Diusir dari pulau tiga tidak ke belakang, diusir dari belakang tidak ke Cangkring. Kamu Allah kagak tanggung sekali usir. Fal yakhruj min tahtis samai, kata Allah, silakan kau keluar dari kolong langit itu. Nah iya, karena Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, diusir oleh Allah. Kemana kita mulai dia? Saya itu sebenarnya dalam hadis kursi merupakan contoh saya. Ya, kita dengan kepastian Allah yang tidak itu seakan-akan kita bagaimana ini begini kayaknya Allah yang tidak adil. Nah, itu kita hanya kata ini dengan kepastian Allah, maka Allah menantang, silakan kalau kamu ada itu cari Tuhan selain saya, keluarlah dari kolong langit itu. Ya kemana kita mesti keluar kalau usir dari kolong langit? Ini baru ancaman di dunia, apalagi nanti udah di neraka mendapatkan murka dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan kita paham ilmu agama, kita belajar ngaji sedikit demi sedikit, yang belum tahu supaya tahu, yang belum paham supaya paham, yang udah paham supaya lebih paham lagi, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan, sehingga pada akhirnya nanti kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa barik lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.